Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang giliran Pak Komarudin Watubun, DPR fraksi PDI. Makasih Bang Kardi. Sudah larut malam hampir saya. Oh di Papua. Sebelum saya sampaikan pendapat saya, pikiran saya tentang pertanyaan apakah perlu 212 itu atau tidak, ada SMS dari Papua Pak, untuk Bang Kardi. Untuk saya. Tentang bendera hitam tadi itu, kebetulan di sana orang tidak mengerti apakah itu bendera nabi atau bendera negara atau bendera ormas tertentu yang sekarang terlarang, tapi mereka melihat sebagai sesuatu yang tidak lazim dilakukan di Indonesia. Ini merah putih di bawah, ada bendera yang lebih tinggi dari. Pertanyaan begini, kami pakai baju yang bergambar bintang kejora saja, polisi tentara dikerahkan untuk menangkap. Kok bendera partai, organisasi terlarang yang dikibarkan di atas merah putih, kok polisi tentara diam saja? Itu pertanyaannya. Ini kebetulan pasti polisi tentara nonton saya, tolong ini didengar. Dan kata mereka ini separatis, lebih jahat dari separatis. Masa di depan istana negara, bendera merah putih di bawah, lalu bendera organisasi terlarang versi mereka di sana. Walaupun tadi Pak Ustadz bilang bukan bendera. Ya jangan dibunyiin lagi. Iya, bukan dibunyiin, saya sampaikan aspirasi resmi. Ya, kebetulan saya ini minoritas di tengah bapak-bapak ini, jadi harus saya sampaikan dalam semangat merah putih. Tentang perlu atau tidaknya 212, ya tergantung kacamata siapa yang melihat. Walaupun tadi Pak Ustadz Khatat menyampaikan hal penting yang dilakukan 212 itu adalah pertama Maulud Nabi, kedua sholat subuh bersama. Tapi dari penyampaian tadi tidak ada unsur politisnya. Tapi yang disampaikan oleh Bang Egy, jelas perjuangan ideologi di sana. Itu jelas. Saya lebih suka penyampaian yang jujur dari Bang Egy tadi, itu lebih fair. Ya, saya kebetulan orang dari timur. Orang timur itu ya dia suka ya suka, tidak ya tidak. Tidak banyak bahasa basinya. Jadi saya lebih suka Bang Egy hebat, ya. Lanjutkan saja, kalau bilang perjuangan ideologi ya perjuangan ideologi. Tidak perlu, karena acara itu seluruh dunia nonton, baik di televisi, baik lewat orang kirim lewat foto-foto seperti ini kan disampaikan. Jadi tidak ada yang tertutup di sana. Acara yang tadinya katanya tidak ada unsur politis itu lebih ramai lagi ketika ada politisi-politisi yang sudah kehilangan, ada yang sudah kehilangan legitimasi dari rakyat, menggunakan mimbar itu menjadi mimbar politiknya. Jadi Pak Ustadz tadi mungkin benar, tapi harus hati-hati juga, karena di tengah kebenaran itu ada juga pihak-pihak yang menggunakan. Yang dengan segala hormat saya, lebih ramai lagi ketika pimpinan DPR yang sahabat saya, Bang Fahri sama Bang Fadli, ada di tengah-tengah memimpin sidang di situ, di Monas itu. Tadi Bang Fadli selalu menyampaikan soal intelektual, soal etika. Saya kira intelektual itu kita bicara tentang nilai, tentang etika, tentang norma. Bapak berdua ini ya saya setuju. Kalau Pak Fahri ya dengan segala hormat mungkin sudah kehilangan legitimasi, jadi wajar kalau cari mimbar di luar itu. Tapi kalau Bang Fadli rasanya pimpinan DPR fraksi jelas di sana, secara etika ya sampaikan resmi lewat lembaga terhormat itu. Jadi ini penilaian saya, boleh dijawab sebentar. Itu yang menurut saya juga sangat menyesal.
sudah ada lembaga resmi, punya organisasi resmi, tapi masih menggunakan jalur di luar organisasi resmi itu. Jadi Bang Kardi, saya karena ini pasti saya melihat dari kacamata politik. Gerakan ini jelas tujuannya. Saya tidak mau kita jangan seperti bangsa yang pelupa itu, mudah lupa itu. Baru beberapa waktu lalu kita menyaksikan bagaimana gerakan itu tujuannya untuk Gubernur DKI Jakarta. Dan tujuan itu tercapai. Bisa Ahok masuk penjara, kemudian kalah dan masuk penjara, dan itu bisa tercapai. Saya pikir gerakan ini supaya lebih fair itu bisa tetap dijaga untuk bukan mengkritik atau mengkritisi satu pihak atau kelompok tertentu, tapi dia harus tegak lurus untuk membela keadilan dan kebenaran. Katakan begini, ketika Pak Anies dan wakilnya ini ke depan tidak berhasil, gerakan ini juga turun di jalan dan menurunkan mereka. Itu baru bilang gerakan yang benar, yang fair untuk keadilan dan kebenaran itu. Nah, kalau saya perhatikan dari penjelasan tadi, ini ada perjuangan yang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Pemilu pilkada langsung 2018 yang akan diselenggarakan nanti tahun depan ini. Karena berhasil kemarin di DKI, ini dicoba untuk beberapa provinsi-provinsi, terutama DKI, Jawa Barat dekat sini, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, itu untuk pemilihan legislatif dan presiden 2019. Dan yang tinggi dari itu adalah pertarungan ideologi. Tapi dalam kesempatan ini saya mau sampaikan untuk Bang Egy, bahwa tadi disampaikan soal Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu kita pelajari juga sejarah bagaimana tokoh-tokoh kita dengan jiwa besar menerima Pancasila menjadi dasar negara. Mestinya itu sudah final. Jadi ketika Bapak memperjuangkan lagi Piagam Jakarta, kita mundur ke belakang, dan terus terang saya mau sampaikan, daerah-daerah Indonesia Timur itu pertama yang akan keluar dari Republik Indonesia kalau itu Bapak mau perjuangkan. Maluku, Papua, NTT itu sudah pasti. Jadi saya kira kita belajar dari kebesaran jiwa dan hati para pejuang kita dari pendiri bangsa ini untuk Pancasila itu sudahlah final untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika Anda bicara tentang komitmen terhadap negara kesatuan, mari kita jaga, kita rawat Pancasila itu supaya menjadi alat perekat. Ukuran setia kepada negara, Pancasila itu menjadi ukuran kita. Ketika itu digoncang, maka kita akan tercerai-berai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terima kasih.